Apa kabar semuanya? Yang nggak baik pasti masih di rumah sakit. Kita akan berikan informasi bahwa sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 13 Juli 2011, terbentuk sebuah organisasi yang bernama Stand Up Comedy Indonesia. Stand up comedy atau juga mungkin bisa dibilang komedi tunggal merupakan salah satu genre dari komedi yang sekarang juga sedang marak di Indonesia. Dan komedi tersebut dibawakan oleh seorang yang disebut komik atau komika. Gitu. Dan stand up comedy sudah mulai dikembangkan di Indonesia pada tahun 1997 di sebuah komedi yang di sebuah kafe yang kebetulan milik almarhum teman saya di Komedi Cafe di Kemang. Dan tentunya juga mereka sering mengadakan acara namanya open mic. Dan pergerakan stand up comedy Indonesia semakin merambah ke daerah-daerah di seluruh Indonesia hingga kurang lebih 100 komunitas stand up comedy tumbuh di Indonesia. Tepuk tangan untuk mereka semua yang berjuang di stand up comedy. Dan yang lebih hebatnya lagi, stand up comedy bukan hanya dikuasai oleh kaum dewasa, tapi anak-anak juga ternyata mampu menjadi seorang komik. Berikut ini kita akan undang ke tengah-tengah kita salah seorang komik yang masih muda, umurnya baru 8 tahun. Inilah dia, Fatih Undru. Ya ampun. Apa kabar Fatih? Baik. Fatih, ya Allah lucu banget. Lupa. Kelas berapa sekarang Fatih? Kelas 3. Kelas 3. Di kelas suka ngelawak juga nggak? Iya. Soalnya waktu itu juga pernah ada teman ulang tahun terus aku stand up. Pada ketawa nggak? Iya. Kalau di sini pada ketawa nggak? Nggak tahu deh. Tergantung penontonnya, kalau mau ketawa ketawa aja. Oke, kalau gitu langsung saja kita berikan ruang untuk Fatih Undru. Penonton. Orang tua sama anak kecil itu emang nggak pernah nyambung. Kalau mereka nganggap kita lucu, sebaliknya kita nggak pernah tuh nganggap orang tua kita lucu. Dari mana lucunya penonton? Padahal orang tua itu kan pernah jadi anak kecil, iya kan? Iya, iya. Nah, kenapa sekarang sesudah mereka jadi orang tua, kok mereka lupa kalau mereka pernah jadi anak kecil? Kok mereka nggak ngertiin perasaan anak kecil? Wow. Ini kan sama aja mereka mengkhianati masa kecil mereka, penonton. Contohnya nih, kalau orang-orang tua pada ngumpul, kita kan biasanya pada kepo tuh. Biasalah, namanya juga anak kecil. Pengen tahu juga dong orang tua kita lagi ngomongin apa. Tapi baru aja mendekat, orang-orang tua langsung ngomong, anak kecil, sana. Ini bukan urusan anak kecil. Waduh, penonton, kebayang gak sih sakitnya digituin? Tapi coba, kalau anak-anak kecil pada ngumpul, terus orang tua datang mau ikut nimbrung. Nah, mau gak gituin? Mau gak? Buntut-buntutnya paling kita dibilang anak kurang ajar. Dan yang paling nyebelin lagi nih penonton, kalau kita baru pulang sekolah, kita baru aja mau main, udah disuruh tidur siang. Anak-anak, tidur siang. Waduh, penonton, nggak asik banget rasanya. Baru aja mau main, udah disuruh tidur siang. Belum lagi kalau malam. Baru aja jam berapa, kita yang masih kecil udah disuruh tidur duluan. Ayo anak-anak, cuci kaki terus bobo.
Mereka tahu nggak sih penonton? Anak itu dunianya dunia main. Bukan dunia tidur. Lagian, kalau kita udah pada tidur, Bapak Ibu mau ngapain? Saya Fatih Undru, sampai jumpa. Itu tadi Fatih Undru yang telah menyemarakan mengangkat kita di awal acara. Tapi emang begitu ya? Rasanya jadi anak kecil gitu kan? Aduh. Tapi Ri, Oh, bagaimana kalau kita ngobrolnya nantinya di situ aja ya? Ayo, tepuk tangan Pak Fatih Undru. Kamu pernah nggak sih komplain sama orang tua? Pernah. Waktu itu kan aku kan lagi males ngerjain PR tuh waktu masih kelas 2. Aku lagi males ngerjain PR terus ibu ibu marah-marah kan suruh kerjain PR. Terus aku bilang, udah lagian PR kan aku bisa ngerjain di sekolah juga. Terus aku bisa ngerjainnya ntar-ntaran dulu pas malam. Ya udah itu namanya protes. Oh, protes itu namanya gitu protes. ya. Nah, sekarang mau tanya nih, Fatih ini tertarik dengan dunia komedi sejak kapan? Sejak umur 6 tahun. Kamu umur 6 tahun, sekarang umur 8 tahun, 2 tahun yang lalu. Gara-gara ngeliat siapa tadinya? Ngeliat pertamanya sih ngeliat Om Panji. Om Panji, gitu. Pada saat itu kan biasanya mereka yang membawakan orang dewasa, lawakannya orang dewasa. Kamu ketawa? Ketawa, aku kalau ketawa ngikutin orang ketawa ya udah aku ketawa aja. Tapi kamu ngerti nggak yang diomongin mereka? Ada yang ngerti, ada yang enggak. Oh gitu ya. Berarti ketawa sesuatu yang menular ya? Iya. Oh, pada saat kamu tahu kamu punya bakat ngelawak tuh siapa yang ngetahuin? Sebenarnya aku nggak punya bakat buat ini, tapi aku bakatnya awalnya itu acting. Acting? Wih. Kamu pernah acting? Coba contoh Pernah acting. acting juga? Acting apa? Kok marah? Marah. Jangan deh, mukanya emang marah jangan. Sedih kamu nangis. Mukanya juga udah nangis, jangan. Takut. Ketakutan marah sambil sedih. Apa? Acting ketakutan, marah sambil sedih. Slow dong bro. Ari, mau dong yang kayak gini satu aja. Oh mau? Saya kan dikit-dikit Ini kalau... lucu banget. Tapi kalau boleh tahu nih katanya kamu udah bisa nulis materi sendiri, bener? Ya aku bisa bikin materi sendiri, tapi aku sebenarnya nggak nulis sih. Aku cuman ide aku ngomongnya susah sih. Contohnya misalnya kamu punya ide. Aku punya ide. Terus aku kasih tahu ke bapak. Nah terus bapak yang Nulisin? ngembangin berdua bapak tapi yang nulis. Oh, Tapi jadi Bapak nggak pernah nyuruh tidur pas kamu ngasih ide? Papa aku punya ide tolong bikinin dong. Bikinin. Ya sini. Kamu tidur. Tetap sama juga. Contohnya apa? Ide apa kamu yang sampai akhirnya? Kayak tadi nih idenya dari siapa? Yang ini idenya, kalau yang ini kan yang masih pertama yang idenya memang dari bapak. Tapi masih ada satu lagi yang ide tapi belum dibikin jadi materi. Oh gitu. Apa kamu kepengennya kamu kalau lagi jadi komik, lagi stand up, pengennya ngasih ide yang seperti apa sih? Kamu pengen cerita seperti apa sebenarnya? Aku pengen cerita biar penonton bisa ketawa. Contoh, Tapi kamu- nggak, kalau nggak ketawa nggak apa-apa. Apa-apa ya? Oh jadi ikhlas-ikhlas aja yang penting kamu ceritain ya. Jadi saya kasih tahu lucu nggak lucu juga nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak apa-apa. Tapi karena yang dibawain Fatih, jadi orang jadi udah responnya Iya, aktif responnya duluan lucu. gitu. Tapi di teman-teman kamu, sumuran kamu kan jarang sebenarnya stand up ya. Ibaratnya teman-teman kamu nih, orang lagi ada acara tiba-tiba berdiri sendiri ngomong sendiri. Ini ngapain nih temen gue? Pernah nggak begitu? Waktu itu aku bukan di itu, tapi aku di pesawat. Di pesawat? Di pesawat orang lagi pada tidur. Waktu itu dari Makassar mau ke Jakarta. Hah? Waktu itu kan ada pengumuman. Terus aku nanya, pakai bahasa Inggris kan. Aku nanya sama bapak, Pak itu orang itu ngomong apa sih? Bapakku bilang, aku dibohongin. Itu kalau ada anak kecil yang mau main, main aja. Ya udah aku main di tengah-tengah. Sampai itu
pilotnya keluar ngeliatin. Kamu nggak coba kemudian pakai speaker itu untuk stand up di situ? Enggak, aku teriak. Ngomong di tengah-tengah itu? Berapa cerita yang kamu bawain? Oh enggak, dia cuma teriak-teriak aja, Ri, kayaknya. Kamu teriak-teriak doang itu? Nggak nyanyi tapi nggak nyanyi? Enggak. Nggak. Nggak mau nyanyi? Nggak bisa nyanyi, suaranya fals. Nah, sekarang kita akan mengetahui seperti apa influence yang... Bunyi apa tadi barusan? Oh, mungkin terjadi sesuatu di studio kita ya. Ya, influence dari Fatini siapa aja dan bagaimana perkembangan stand up comedy di Indonesia, jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show. Orang tua juga pernah kecil. Ya kan? Iya.